sebenarnya one prestasi itu apa Pak? Perceraian gitu Pak, ternyata bisa untuk ekonomi syariah ya Pak? Iya. Ada salah satu pihak itu melakukan perbuatan yang non produktif, suloyo, cidro janji, atau balelo dan sebagainya. Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Pengadilan, bertemu lagi di Potas episode hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi hari ini saya Silvi, ditemani narasumber kita pada hari ini kembali dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Andes H. Malik Ibrahim SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat. Ini kita langsung aja ke perbincangan hari ini ya Pak. Oke. Hari ini kita mengambil tema tentang one prestasi nih Pak. Ya, Urgensi tema hari ini tuh apa sih Pak? ini begini. Jadi judulnya dulu ya, tak Oh sampaikan. iya, baiklah. Jadi one prestasi dalam perspektif hukum Islam. Kita sama tahu bahwa kalau kita bicara pengadilan agama itu kan konotasinya hanya NTCR, kewenangannya hanya itu saja. Padahal seiring dengan perkembangan waktu ini ada beberapa perubahan undang-undang sampai kepada kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah. Kalau kita bicara ekonomi syariah tentunya tidak lepas dari aspeknya, yaitu ada one prestasi. Demikian Mbak Silvi. Oh, jadi ini pengetahuan baru. Kita tahu kalau di pengadilan agama nggak cuma nangani kasus perceraian aja nih ya Pak ya. Biasanya karena kita taunya tuh hanya perceraian gitu Pak. Ternyata bisa untuk ekonomi syariah ya Pak. Iya. Lalu untuk undang-undang atau aturan yang mengaturnya bisa dijelaskan Bapak? Baik. Kita tahu juga ya, sebetulnya undang-undang perkawinan atau undang-undang tentang peradilan agama ini kan melalui perubahan-perubahan mulai sejak nomor 174, 879 sampai kepada nomor 3 tahun 2006 dan seterusnya. Lah, mulai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 di pasal 49 huruf I, di sana dinyatakan terkait dengan kewenangan mengadili bahwa kompetensi pengadilan agama bisa menangani masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, bahkan sampai yang nomor 9 itu ekonomi syariah. Nah, kemudian jenis-jenisnya apa saja tentang ekonomi syariah ini? Bentuknya yaitu bisa berupa perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, dan sebagainya dan sebagainya. Demikian. Terus untuk berarti masuknya nanti ke sengketa Pak? Ya, Kalau cara penyelesaian sengketanya nanti bagaimana Pak? ini ya kalau kita bicara hukum ekonomi syariah ya itu termasuk wilayah hukum perdata. Diperkhusus lagi hukum perjanjian. Hukum perjanjian itu adalah adanya transaksi atau akad antara dua belah pihak atau lebih. Ya, biasanya ini muncul kalau ada akad perjanjian ini, ada salah satu pihak itu melakukan perbuatan yang non produktif ya tangan, sehingga muncullah sengketa. Nah, sengketa ini bisa diselesaikan secara litigatif atau non litigatif. Kalau pengadilan agama itu mestinya harus melalui litigatif. Kalau yang non litigatif ini bisa melalui arbitrase
atau alternatif penyelesaian perkara atau lembaga konsumen. Ya nanti kita titik penekanannya ya kepada litigatif, karena kebetulan pengadilan agama menangani sengketa ekonomi syariah itu. Demikian. Terus kalau dari tadi belum kita bahas nih Pak, sebenarnya wan prestasi itu apa Pak? Oh ya, sebetulnya kata-kata wan prestasi ini sudah sering kita dengar dari orang-orang awam ya, masyarakat awam itu. Kalau ada transaksi pinjam meminjam, maka timbulnya suloyo, cidro janji, atau balelo dan sebagainya. Ini pengertian secara umum. Tapi kalau kita kaitkan dengan masalah hukum, kita kenal dengan adagium. Di dalam hukum perdata itu istilah pacta sunt servanda. Artinya apa? Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian itu. Ini biasanya ada terkait dengan masalah pihak debitur dan pihak kreditur, kan begitu. Pihak debitur itu yang mendapatkan pinjaman, pihak kreditur yang mengucurkan dana pinjaman antara perbankan dengan pihak tertentu gitu. Ini juga sudah diatur Pacta Sunt Servanda ini di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Payung hukumnya di sana. Kemudian di dalam hukum Islam pun ada itu kaidah seperti itu. Siapa yang membuat perjanjian akan terikat dengan perjanjian itu untuk dipatuhi, yaitu al-aqdu syari'atul muta'aqidaini. Jadi akad itu menjadi syariat, menjadi aturan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang buat akad itu. Harus, hukumnya malah situ harus mempunyai kekuatan mengikat. Artinya the legal binding of contract. Kedua-duanya terikat. Hak dan kewajiban masing-masing itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian. Berarti wan prestasi tadi cidro janji gitu ya Pak? Sebentar, tak tambah lagi ini. Oh ya, baik Pak. Jadi masalah kewajiban ini kalau kita kaitkan dengan, kita biasanya lebih luas. Kewajiban tidak hanya secara moral. Sapa sing ngutang ora bayar dosa, tidak begitu. Tapi ada juga kewajiban secara hukum, hitam di atas putih. Lah hukum inilah yang nantinya akan kita perjuangkan melalui penuntutan di pengadilan atau dalam istilahnya ya ada proses persidangan itu. Wajibnya demikian, wajib secara moral maupun wajib secara hukum. Itu. Berarti ada kreditur, debitur dan kesepakatan tertulis yang mengikat kedua belah pihak begitu ya Pak? Oke. Lalu untuk asas wan prestasi sendiri apa aja itu Pak? Ya, kita lihat di dalam pasal 21 huruf B KHES. KHES ini singkatan dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Kita dikecohkan dengan istilah yang lain yaitu KHI, kompilasi hukum Islam. Tapi ini khusus KHIS, kompilasi hukum ekonomi syariah. Pasal 21 huruf B itu perjanjian wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Wajib di sini. Di dalam Al-Qur'an pun surat Al-Maidah ayat 1 dinyatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, laksanakanlah apa yang menjadi akad yang sudah kita buat itu. Itulah diantaranya asas amanah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang mengikat dalam perjanjian itu. Berarti asas wan prestasi amanah gitu ya? Amanah. Lalu untuk rukun wan prestasi sendiri Bapak? Ya,
Rukun itu salah satu unsur yang harus dipenuhi, yang tidak boleh lepas satu di antara yang lain. Rukun wan prestasi itu ada 3. Yang pertama kesalahan, yang kedua kerugian, yang ketiga kausalitas. Nah, kesalahan ini bisa diwujudkan apabila terjadi, umpama di dalam perjanjian itu salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, diwajibkan untuk mengangsur pinjamannya itu setiap bulan 50 juta dalam kurun waktu 1 tahun bagi debitur. Ternyata pada kenyataannya dia tidak melakukan perbuatan itu. Nah, inilah kesalahan. Yang kedua, kerugian. Akibat dari perbuatan debitur ini, kreditor menjadi rugi, dananya dan sebagainya lah kerugian itu. Tapi itu tidak cuma hanya kesalahan dan kerugian. Yang terakhir yang sangat menentukan yaitu kausalitas, sebab dan akibat. Antara kesalahan dan kerugian itu memang ada hubungannya, korelasinya. Yang melakukan kesalahan itu adalah pihak-pihak yang memang membuat sakit itu. Jangan sampai kesalahan orang lain dibebankan kepada pihak yang tidak melakukan itu. Jadi 3 itulah, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya kausalitas. Adapun bentuk-bentuknya, bentuk kesalahan itu apa saja yang terkait dengan prestasi, itu yang pertama adalah pihak debitur ini sama sekali tidak memenuhi prestasi. Jadi begitu dia sudah dapat dana dari pihak kreditur, umpamanya pinjaman 500 juta ditompo. Di sisi lain pada saat dia waktunya untuk memenuhi kewajibannya mengangsur, dia tidak. Katakan limit waktu mulai Januari sampai Desember, ternyata selama kurun waktu 12 bulan ini dia sama sekali tidak pernah mengangsur. Nah, itu termasuk bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, prestasi tidak sebagaimana mestinya. Ini misalnya tadi dalam kurun waktu 1 tahun, Januari, Februari, Maret, April, mandek, macet. Selebihnya tidak dilaksanakan hutangnya itu, angsuran itu. Maka itu termasuk juga kategorinya bentuk wan prestasi. Atau yang ketiga, terlambat memenuhi prestasi. Sudah jatuh tempo, waktunya habis, dia belum, baru ngasih umpamanya. Ini termasuk. Yang terakhir ini, keliru dalam memenuhi prestasi. Ada kekeliruan yang diperjanjikan itu, umpamanya dia harus membayar uang, ternyata dia wujudnya lain umpamanya. Atau perbuatan yang dilarang, dia seharusnya itu tidak boleh melakukan sesuatu, dia lakukan itu. Misalnya borok yang ada, dia diam-diam dijual oleh pihak debitur tanpa memberitahu kepada pihak kreditur. Ini bentuknya wan prestasi. Biasanya di dalam gugatan itu memang disebutkan itu. Para pihak kemudian bentuk akadnya dari pasal 1 sampai pasal berikutnya itu semua memuat tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak itu. Itulah yang disebut rukun wan prestasi. Demikian. Kalau begitu, apakah wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum itu sama, Pak? Sebetulnya ada perbedaan itu, meskipun dua-duanya mewajibkan pihak yang ikat janji atau melakukan kesalahan memenuhi prestasi, tapi ada pembedaan. Wan prestasi itu sumbernya dari perjanjian. Makanya tadi saya sebutkan apabila ada gugatan itu dia menyebutkan juga itu. Di situ
Biasanya dalam pembuktian di alat bukti itu akad itu disampaikan semua pasal-pasalnya. Itu bentuk perjanjian. Dan perjanjian sendiri ini kan menjadi satu bentuk undang-undang juga kan kalau disepakati kedua belah pihak. Sumbernya undang-undang apa? Perjanjian. Yang kedua, dalam hal pembuktian ada yang dilanggar di dalam pasal-pasal perjanjian. Misalnya debitur melanggar ketentuan setiap tanggal 1 tiap bulan harus wajib memenuhi prestasi membayar angsuran. Ternyata dia melanggar. Tapi kalau perbuatan melawan hukum, sumbernya bukan perjanjian, sumbernya adalah undang-undang. Ini sifatnya luas ini. Dan pembuktiannya dilihat melalui kesalahan tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak penggugat. Jadi sangat luas ini kalau undang-undang ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah proses. Jadi seseorang bisa dinyatakan wan prestasi itu tidak serta-merta begitu orang bayar mergo telat terus langsung teko kamu wan prestasi. Nah, tidak bisa begitu. Yang menyatakan wan prestasi itu pengadilan. Maka prosesnya apabila terjadi tadi kesalahan, maka sikap dari pihak kreditur yang memberikan pinjaman melakukan somasi, teguran. Bahkan sampai teguran itu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali dan sebagainya. Setelah somasi, baru dinyatakan debitur itu adalah lalai. Dari uraian ini maka disebutkan juga dalam gugatan itu, disebutkan telah tegur melaksanakan. Tetapi kalau prosesnya di perbuatan melawan hukum tidak demikian, langsung dilaksanakan penuntutan. Jadi tidak usah berhubungan dengan pihak debitur, tapi langsung dia ajukan gugatan ke pengadilan. Nah ini beda-beda dasarnya demikian antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebetulnya ada 3 itu, wan prestasi, perbuatan melawan hukum, yang tadi overmah. Yaitu overmah ini perbuatan yang bisa memaafkan dia tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya banjir sehingga semuanya hilang, rusak semua dan sebagainya. Kekuatan yang di luar kemampuan kita. Bencana alam gitu ya Pak? Bencana alam dan sebagainya. Tapi kalau wan prestasi dengan PMH ini memang ternyata ada dalam aturan itu, di perjanjian atau di undang-undang. Kira-kira demikian ini. Baik. Jadi kalau wan prestasi itu dinyatakan oleh pengadilan gitu ya Pak? Nggak kayak cedera janji yang kita tersakiti gitu ya Pak? No, baik, Sobat Potas, demikian tadi. Jadi menambah pengetahuan kita kalau di pengadilan agama tidak hanya melulu tentang kasus perceraian, tapi juga ada tentang ekonomi syariah gitu ya Bapak. Baik, untuk closing statementnya Bapak di episode kita hari ini, sebagaimana yang saya nyatakan di dalam mukadimah tadi, jadi kita perlu memasyarakatkan tentang kewenangan pengadilan. Pertama itu. Yang kedua, prosedur-prosedur apabila terjadi hal yang demikian oleh masyarakat, maka bisa diajukan ke pengadilan, karena pengadilan mempunyai kewenangan untuk menangani masalah ekonomi syariah. Itu saja yang saya sampaikan. Baik Sobat Potas, daripada kita bersengketa yang berakhir dengan wan prestasi, lebih baik kita bekerja sama untuk meraih prestasi, gitu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk sama-sama ilmu hari ini. Semoga sehat selalu dan tambah sukses Bapak. Amin. Terima kasih Sobat Potas. Demikian tadi perbincangan kita mengenai wan prestasi. Buah mangga, buah mana lagi? Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.